Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Rumah Depati, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Home Depati. Sebagaimana yang telah saya janjikan pada video saya yang lalu, bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan ataupun saya akan memberi sedikit uraian tentang cara kawin silang burung puyuh, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan bibit yang dalam istilah ilmu peternakan mungkin disebut dengan final stock. Baik para peternak di mana saja berada, bahwa apa yang saya uraikan ini adalah merupakan pengalaman selama saya menekuni ataupun memelihara burung puyuh, yaitu kalau tidak salah mulai dari tahun 2014. Arti sampai saat ini sudah 7 tahun saya menekuni memelihara burung puyuh. Baik teman-teman, bahwa dalam rangka kita untuk mendapatkan bibit burung puyuh yang final stock, berdasarkan pengalaman yang saya alami, itu dapat saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama sekali, apabila kita hanya memiliki indukan yang mungkin berbulu hitam ataupun berbulu coklat, atau dalam istilah yang bulunya acakan, itu kita pelihara hingga berumur 4 bulan. Artinya untuk ditetaskan baru bisa diambil telurnya pada umur 4 bulan. Pengalaman yang saya alami bahwa untuk tercapai bibit yang final stock, kalau menurut percobaan yang saya laksanakan itu ada sekitar 4 kali penetasan, atau lebih kurang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lebih. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan uraian ini, kiranya channel saya tentang pemeliharaan burung puyuh ini kiranya dapat di subscribe, di like, dan di komentari. Dan juga nanti apabila dalam apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan untuk ditiru. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Baik teman-teman semua yang saya hormati, bahwa pada penetasan pertama yang berdasarkan indukan yang acakan, itu telurnya kita kumpul.
sampai dengan jumlah yang telah kita tentukan. Setelah itu baru kita laksanakan penetasan. Pada penetasan pertama, dari hasil telur indukan yang acakan, maka anaknya kita pilih yang berbulu hitam. Sekali lagi, anakan dari hasil tetes tadi kita pilih yang berbulu hitam. Yang berbulu hitam saya contohkan seperti ini. Ini yang berbulu hitam. Kemudian yang di tengah itu betina yang berbulu coklat. Kemudian yang samping lagi itu pejantan yang berbulu coklat. Setelah hasil penetasan daripada indukan yang berbulu acakan tadi terkumpul, yang berbulu hitam, maka anakan yang berbulu hitam itu kita pelihara hingga besar, hingga mencapai umur 4 bulan. Sebenarnya kalau untuk mengambil telur 42 hari itu sudah ada yang bertelur. Akan tetapi untuk dijadikan telur untuk ditetas, maka kita butuh waktu yang betina sampai umur 4 bulan. Nah, disinilah kemungkinan butuh waktu yang agak lama. Setelah terkumpul anakan yang berbulu hitam, maka kita pelihara sampai besar. Setelah anakan yang berbulu hitam tersebut besar ataupun sudah mencapai umur 4 bulan, maka kita pilahkan dan kita ambil khusus yang betina yang berbulu hitam. Ingat, kita ambil yang betina yang berbulu hitam. Ini saya kamerakan. Betina yang berbulu hitam tersebut, katakanlah pada saat penetasan pertama kita mendapatkan 50 ekor betina yang berbulu hitam. Maka setelah berumur 4 bulan itu kita cari pejantan yang berbulu hitam dari peternak lain. Ini harus diingat bahwa umur untuk pejantan yang akan kita kawinkan tadi itu harus berumur sudah 2 bulan setengah lebih. Kemudian betina yang berbulu hitam tadi kita kawinkan dengan pejantan yang berbulu hitam yang kita beli dari peternak lain. Ini tujuannya adalah agar supaya untuk menghindari kawin sedarah. Selanjutnya, setelah burung puyuh tersebut bertelur, di mana tadi betina berbulu hitam dan jantan berbulu hitam yang kita ambil dari peternak lain, kita kawinkan dan telah bertelur. Sekali lagi, setelah berumur 4 bulan, maka selanjutnya setelah indukan yang berbulu hitam tadi bertelur, maka kita mulai lagi untuk mengumpulkan telur untuk ditetaskan.
Ini untuk ditetaskan pada penetasan yang kedua. Dari indukan yang 50 tadi, maka kita tetaskan, dan setelah menetas kembali polanya sama, kita memilih betina yang berbulu hitam saja. Sekali lagi, kita untuk memilih betina yang berbulu hitam saja. Berarti sudah 2 kali penetasan. Kemudian setelah besar pada penetasan yang ketiga, maksud saya setelah anakan yang ditetas yang berbulu hitam pada penetasan yang kedua tadi besar, maka yang berbulu hitam, yang betina yang berbulu hitam kita gabungkan. Yang tadinya mungkin hanya sebatas 50 ekor, mungkin pada penetasan berikutnya bertambah 40 ekor, mungkin bisa menjadi 90 ekor indukannya. Namun pejantan yang berbulu hitam yang kita beli dari peternak lain tadi, itu kita keluarkan dan kita ganti dengan pejantan yang berbulu hitam yang terbaru ataupun yang lebih muda. Seperti ini pada proses untuk penetasan yang ketiga. Setelah kita ganti pejantan yang tadi dengan pejantan berbulu hitam yang terbaru, maka kita kawinkan pada penetasan berikutnya ataupun penetasan yang keempat. Itu kita sudah bisa menilai persentase daripada jumlah hasil tetas yang berbulu hitam. Ketika hasil penetasan yang berbulu hitam sudah mencapai di atas 80%, maka kita sudah hampir mendapatkan bibit untuk final stock. Kemudian pada penetasan yang berikutnya yang kelima, kita hanya memilih pejantan yang berbulu coklat. Sekali lagi, pada penetasan yang kelima kita memilih pejantan yang berbulu coklat, di mana pada penetasan yang kedua, ketiga, dan keempat itu masih mempergunakan indukan yang berbulu hitam, kemudian pejantan yang berbulu hitam, pejantan yang kita beli dari peternak lain. Namun pada penetasan yang kelima kita mempergunakan pejantan yang hasil tetas kita sendiri, namun sudah pada generasi yang kelima. Artinya melalui penetasan yang kelima tadi, maka kita ambil pejantan yang berbulu coklat. Kemudian pada penetasan yang berikutnya, indukan yang berbulu hitam tadi kita kawinkan dengan pejantan yang berbulu coklat yang penetasan yang terakhir. Artinya di sini kita ibaratkan nenek dikawinkan dengan cucunya. Mungkin katakanlah bisa gambaran seperti itu, bahwa dimana indukan yang hitam yang kita dapatkan tadi pada penetasan kedua dan ketiga, kemudian yang keempat kita mengambil keempat dan kelima kita memilih yang keempat, kita menghitung persentase daripada hasil tetas yang berbulu hitam. Kemudian pada penetasan yang kelima kita hanya memilih burung puyuh pejantan berbulu coklat. Untuk penetasan yang keenam kita sudah memakai pejantan yang berbulu coklat.
Selanjutnya hasil penggabungan ataupun kawin silang antara indukan yang berbulu hitam tadi yang kita kumpul dengan pejantan yang kita tetaskan yang paling akhir tadi, maka itu pada saat kita melaksanakan penetasan yang berikutnya, yang ke-7, ke-8 dan seterusnya, itu sudah bisa dipastikan bahwa apabila hasil tetasnya berbulu hitam, katakanlah yang ini berbulu hitam, itu sudah dapat kita pastikan jantan. Akan tetapi hasil tetas yang berbulu hitam sudah dapat dipastikan adalah jantan. Sementara hasil tetas yang berbulu coklat sudah dapat dipastikan betina. Itulah perkiraan daripada hasil penetasan kita yang ke-6, ke-7 dan berikutnya. Saya rasa demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komentari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.